orang tuanya Bima, itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Nah, seperti biasanya teman-teman, kita akan memberikan berita yang sedang viral, sedang trending kali ini ya. Nah, masih bersama Bapak Mahfud MD dan juga TikToker Bima ya, yang mengkritisi Lampung ya, tempat halamannya sendiri, dan ini menjadi viral ya di mana-mana. Dan berita yang terbaru adalah Bapak Mahfud MD ini tidak tinggal diam ya, karena ada intimidasi, ada sebuah perlakuan intimidasi di keluarganya Bima ini. Nah, untuk itu kita akan menyimak beritanya, dan sebelum kita menyimak beritanya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya di channel Dakwah Populer agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Dakwah Populer. Oke, nah kembali lagi tentang kasus Bima ya, seorang TikToker yang dimana dia mengkritisi ya Provinsi Lampung, tempat kediamannya sendiri ya. Bahkan di sini Bima mengatakan bahwa Lampung ini sulit maju, sulit berkembang gitu kan, dan kritikannya tersebut Bima ini dilaporkan ke pihak kepolisian ya, ke pihak berwajib. Dan di situ Bapak Mahfud MD tidak tinggal diam ya, dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menyaksikan video yang satu ini. Orang tuanya Bima, itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Ini kasus Bima ini supaya dipisah. Ini urusan Bima sendiri yang nanti proses hukumnya 3 alternatif tadi. Dihukum, dimaafkan, atau memang tidak terbukti bebas. Itu dia keterangan dari Bapak Mahfud MD ya, bahwa ada sebuah perlakuan intimidasi ya terhadap keluarganya Bima ya, yang mengkritisi Lampung. Nah, di sini juga ada sebuah video dari Bima sendiri yang mengkritisi Lampung ya. Teman-teman bisa menyaksikan. Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video Lampung ini di tidak FYP maju-maju. kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban tersebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue. Orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga
suap, aduh nggak usah suap ya Mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Kadang anjlok, kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Kena lo. Udah gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media channel gue, follow TikTok gue @aubimaxreborn karena yang Aubimax the ambles. Dan Oke teman-teman, itu tadi keterangan dari Bima ya yang mengkritisi Lampung ya dari sektor bermacam-macam kenapa Lampung sulit maju gitu kan dari infrastruktur ya. Kemudian banyak sekali yang dikritisi ya. Dan di sini menyebabkan ada seorang pejabat di Lampung gitu melaporkan apa yang dikatakan Bima tersebut di TikTok yang merasa bahwa ini menjelekkan nama Lampung gitu kan, provinsi Lampung gitu. Tapi kembali lagi bahwa yang dikatakan Bapak Mahfud MD tadi benar ya, bahwa kalau memang yang bersalah ya memang Bima ini dipermasalahkan dalam hukum gitu. Jangan melibatkan keluarganya gitu, apalagi mengintimidasi keluarganya gitu sampai-sampai keluarganya ini ditekan gitu kan. Nah, kita akan melihat bagaimana berita selanjutnya, teman-teman. Terus pantengin di channel Dakwah Populer ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.